Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Sekarang kayaknya kita nggak tahu juga ya apa ini tim Roy Suryo ini. Kita masih membahas ijazah ya. Entah ijazahnya mantan presiden ataupun wakil presiden yang saat ini ya. Tapi memang aktivitas tim Roy Suryo itu sekarang harus mobile ya. Mencari fakta-fakta pendukung, mencari polemik-polemik investigasi ya mereka entah itu ke apa Kemendikbud apa ya ataupun ke UGM ya sudah seperti itu. Berapa banyak konten yang dibuat ya, entah itu ke rektorat ke fakultas, ke rektorat, ke perpustakaan, luar biasa. Dan masih kurang juga seperti itu, dan itu digaung-gaungkan mendapatkan fakta baru, ternyata kurang cukup juga, kurang cukup, dimana sekarang juga mungkin mencari di Kemendikbud bukti dari legalitas dari ijazah itu seperti itu ya, khususnya anaknya mantan presiden ya, dimana adanya menyatakan kesetaraan. Siapa yang melegalitaskan kesetaraan tersebut ya, dan ini terus digaungkan kalau mendapatkan fakta baru. Nah ini yang mungkin nanti ke KPU ya, penyelenggara pemilu seperti itu, ataupun pengarsipan negara pun seperti itu ya. Pokoknya mereka selalu akan mobile kemanapun, ke institusi ataupun ke lembaga yang ataupun katanya mau ke Singapura Pak ya. Jadi yang kita apresiasi bahwasanya mereka memang benar-benar seriously ya menggaungkan, mendapatkan fakta yang terkait itu ya, dan menjadikan konten-konten yang dipublish ya, sehingga inilah yang dimaknai dengan apakah ini memang harus no viral no justice itu berlaku seperti itu. Nah tapi dengan ini semuanya bahwasanya yang kita lihat itu fighting spirit mereka secara kelompok ya, mungkin karena individual mungkin lebih mudah terpatahkan seperti itu ya, sepak terjangnya ya, seperti misalkan Gus Nur gitu ya, ataupun satu lagi yang mereka sudah dipenjara dan mereka sudah dibebaskan terlepas bebas bersyarat ataupun apapun itu, tapi mereka tetap menggaungkan kasuistis ini ya. Jadi dengan kata lain mereka diajak juga tetap ya seperti itu ya, menjadi pendukung mereka entah di podcast ataupun di talkshow seperti itu. Jadi kalau memang ini ada hal pembiaran dan juga pemanfaatan gerakan mereka seperti itu oleh siapa yang menskenariokannya, tapi ini memang sorry to say sesuatu hal yang memang luar biasa ya, yang mengkarang, yang merekayasanya dan membiarkan ini. Kalau misalkan ini memang faktanya memang ini membuat hal-hal isu-isu ataupun membuat hal-hal fitnah ataupun pencemaran nama baik, apalagi sorry to say mantan presiden ataupun wakil presiden yang saat ini menjabat seperti itu, ini setidaknya aparat tentunya gercep dong ya seperti itu. Tapi yang kita lihat saat ini yaitu mereka kesana kemari ya, terlepas nanti juga apakah mereka akan mendatangi juga partai politik yang sempat mengusung jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden 2 kali seperti itu ya. Apakah tim ini juga berani ke markas besar itu ya? ini sesuatu hal yang memang harapan kita kalau memang mereka sampai ya sebegitunya mengulik, membuat konten, membuat investigasi sampai ke akar-akarnya sehingga menemukan hal yang menarik dalam hal ini kebenaran, syukur-syukur demikian seperti itu, sehingga mereka tidak berlakukan ketika mereka memang diusut secara hukum dengan kaitan pencemaran nama baik seperti itu ya. Harapan kita memang mereka mendapatkan kebenaran itu. Jadi yang mereka lakukan bukan fake seperti itu. Tapi sekarang pun sudah banyak beberapa orang-orang petinggi-petinggi yang memang juga mencuil, bahasanya mencuil ini ya, mereka membuat juga suatu konten seperti itu ya, kalau memang tidak ada apa-apanya kenapa takut untuk memperlihatkan ijazah seperti itu. Hal-hal seperti inilah yang memang menjadi kekuatan mereka juga, terlepas Dr. Roy Suryo
itu beliau mantan menteri ya, di mana circle-nya itu petinggi-petinggi. Tentunya beliau pun mungkin tidak konyol juga melakukan hal-hal yang gimana-gimana seperti itu ya. Jadi apapun yang orang-orang secara akademis yang join seperti itu, ini masuk dengan kata-kata peneliti, entah itu peneliti forensik digital, entah itu peneliti telematika, entah itu peneliti apalagi apalah ya, ataupun juga sekarang ini peneliti dalam kebijakan publik seperti itu. Jadi apapun itu sepak terjang mereka ini kita harus ikuti terus supaya menjadi pembelajaran anak bangsa. Yang kita lihat Bapak Presiden Prabowo, kita apresiasi beliau itu di mana 1, 2, 3 kali mengikuti kompetisi pemilu. Seberapa kalinya barulah beliau jadi 3 kali ya Pak KB, beliau barulah bisa menjadi presiden. Kegigihan Pak Prabowo itu mungkin kita bisa lihat juga dengan kegigihan Roy Suryo CS ini seperti itu ya. Tapi memang kita sangat apresiasi sekali kegigihan mereka mau kesana kemari seperti itu dengan pernyataan tidak ada yang mendanai mereka seperti itu ya. Luar biasa mereka malah ini kita lihat juga Dr. Simon kemana tuh, ke Dukcapil atau siapa yang dia temuin itu ya, seperti itu ya. Ada tadi kita lihat kontennya. Jadi mereka mobile melihat clue-clue dan mereka berusaha memverifikasi, syukur-syukur dapat validitas seperti itu ya, sehingga menjadikan itu konten baru. Nah seperti ini bahwasanya ya kita tetap berekspektasi ini tetap ada endingnya di tahun 2026. Sorry to say, kita harapkan memang ini tidak ada lagi yang mengusik-musik mengenai ijazah palsu ataupun ijazah yang mana tidak sesuai dengan kaidah konversinya ataupun penyetaraannya seperti itu ya. Harapan kita memang ini tidak berlarut-larut seperti itu dan menjadikan suatu tetap pembelajaran di mana kegigihan mereka, tapi syukur-syukur memang nanti harapan kita mereka apapun itu ceritanya tetap diberikan suatu ruang di muka publik seperti itu ketika memang ini terjadi proses hukum. Tentunya kepuasan mereka ketika melihat suatu ijazah ini. Kenapa? Secara kita ngomong dari UGM yang kita tahu institusi world class university, tidak mungkin mereka konyol ya. Kalau ini memang bukan sebagai alumni mereka, sorry to say, walaupun itu dibawa tekan, mereka tidak akan memberikan hal-hal yang fake seperti itu ya, karena akan menjadi bumerang seperti itu. Tapi kalau itu sudah jelas beliau melakukan legalisir pada saat pencalonan wali kota, gubernur ataupun juga presiden, tentunya fakultas memiliki dokumentasinya dan kepolisian juga sudah melakukan forensik. Sebenarnya dua hal tersebut sudah menjadi kekuatan pemilik ijazah ya, dan tidak takut lagi. Tapi ini ketika terjadi pembiaran, itu juga kita menyatakan bahwasanya secara kita punya pemikiran masyarakat umum, ini sebagai eksistensi saja. Jadi nama beliau walaupun mantan presiden tetap terangkat di media, tetap langgeng. Dengan kata lain, anaknya yang menjadi wakil presiden saat ini tenang-tenang aja karena nama bapakmu selalu juga disebut. Begitu aja lah ya konten hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan berpikir sehat selalu.